Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang Project Cost Management, di mana video ini merupakan video terakhir dari rangkaian video saya tentang Project Cost Management. Di video kali ini saya akan coba untuk membahas tentang proses terakhir yang ada di Project Cost Management, yaitu control cost. Ya, control cost. Uh, jadi nanti ini saya akan mengulas kenapa, termasuk di sini alasan kenapa control cost berada di bawah estimate cost di dalam bagian yang pernah saya tunjukkan di video saya yang pertama tentang project cost management. Tetap bersama saya di kanal Mas John Cook, keep watching. Oke, jadi di dalam proses project cost management, bagian terakhirnya adalah proses control cost. Jadi part terakhir dari proses project cost management itu adalah proses control cost, di mana di dalam bagian besar yang pernah saya singgung di di video saya yang pertama, yaitu dia berada di bawah estimate cost. Ya. Jadi si control cost itu, adalah proses monitoring ya, dari status proyek. Ya. Monitoring dari status. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan update project cost. Jadi dia akan melakukan update kalau misalnya dibutuhkan update di proyek yang sedang dikerjakan, termasuk memanage cost-nya agar tetap di apa, dalam batas normal atau baseline-nya tadi. Nah, keuntungan utamanya apa? Ini menjaga agar project itu berjalan tetap di baseline. Nah, kenapa alasan control cost itu berada di bawah estimate cost gitu. Karena control cost ini akan ada di sepanjang proses pekerjaan proyek tersebut. Nanti akan terus terjadi control cost, dan seterusnya sampai dengan nanti proyek itu selesai. Nah, ini alasan kenapa dia berada di bawah estimate cost. Nah, ini adalah data flow diagramnya dari control cost ya. Sering teman-teman tahu, di sini pertama ada project management plan ya, terus ada project document, ada determine budget ya. Terus ada direct and manage project work dan enterprise organization. Itu akan masuk ke control cost yang hasilnya nanti bisa berupa monitoring and control project work, ada perform integrated change control, ada project management plan untuk berikutnya, terus ada project document berupa forecast ataupun accounting log seperti itu. Nah, masukannya dalam control cost ini apa? Jadi dokumen-dokumen masukannya, yang pertama ada project management plan. Seperti ya saya sudah singgung di video-video saya sebelumnya, bahwa project management plan ini ada di setiap proses. Nah, apa yang diambil dari project management plan ini? Yang pertama ada cost management plan yang ada di proses yang pertama. Lalu ada cost baseline, ini juga ada di, tidak saja di estimate cost, ya. Dan juga nanti performance measure baseline. Nah, jadi di sini cost management plan ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan di video yang kedua ya. Jadi ini dia mendeskripsikan bagaimana cost itu di-manage ya. Terus cost baseline-nya ini adalah baseline sebagai dasar gitu ya, untuk dibandingkan nanti dengan hasil aktualnya dari cost tersebut. Nah, terus nanti untuk pertimbangan untuk perlu apa, berubah atau mengkoreksi atau mencegah, seperti itu ya. Jadi ini penentunya adalah cost baseline.
Nah, kalau performance measurement ini nanti ketika kita menggunakan EVA atau on value analysis, ketika kita menggunakan earn value analysis nanti performance akan diukur dengan baseline-nya. Oke. Terus berikutnya yaitu yang sebagai masukannya adalah project document. Nah, di mana project document ini eee, salah satu dokumen yang diperlukan adalah lesson learned register. Nah, lesson learned register ini apa? Sebuah dokumen atau ya dokumen lesson learned gitu ya dari project-project sebelumnya. Artinya atau bisa jadi tahapan sebelumnya. Artinya harus ada pelajaran yang diambil gitu dari, proyek sebelumnya ataupun, fase-fase sebelumnya. Terus ada project funding requirement, di sini ada, pengeluaran yang, eee, dibutuhkan selama proses pelaksanaan proyek. Ini ingat ini masih, proses perencanaan ini. Ada work performance data. Nah, di sini, mmm, biasanya berisi tentang data-data tentang proyek, termasuk juga, eee, cost yang sudah digunakan, yang sudah di-invoice-kan, yang sudah intinya adalah cost yang sudah dikeluarkan gitu. Terus yang terakhir dalam, masukannya adalah organizational process asset, ya, di mana, eee, ini bisa jadi bentuknya adalah, eee, aturan, polisi, prosedur, ataupun guideline, ataupun ya tadi ya, aturan, prosedur, ataupun guideline yang, eee, ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Oke. Nah, untuk tools dan tekniknya, jadi seperti sama seperti dengan proses-proses yang lain, dia juga memiliki tools dan teknik. Nah, yang pertama ada expert judgment. Expert judgment ini adalah, sama juga di proses yang lain bahwa, dalam proses ini kita butuh, pendapat dari ahli, di mana pendapat tersebut kalau di proses control cost ini fokus utamanya adalah, eee, pendapat-pendapat yang, eee, yang dibutuhkan terkait dengan proses analisis dan forecasting. Jadi kalau di bagian ini yang bawah nih yang proses data analisisnya. Oke, terus yang kedua ada data analisis, ya, data analisis ini proses, untuk menganalisa data dari, masukan-masukan tadi, di mana ada beberapa teknik yang biasa digunakan, ada earned value analysis. Earned value analysis ini sudah kita singgung juga, di bagian masukan tadi ada variance analysis, ada trend analysis, dan reserve analysis. Oke, kalau EVA ya, yang earned value analysis ini, eee, analisisnya adalah membandingkan baseline dengan, jadwal aktual dan cost performance dari proyek tersebut. Nah, eee, di mana ada beberapa dimensi dalam earned value measurement ini atau analisis ini. Ada plan value, ya, terus ada earned value, eee, dan ada actual cost, ya, itu ada tiga, eee, dimensi yang harus kita monitor untuk melakukan analisis dengan earned value analysis. Ada plan value tadi, earned value, dan ada, actual cost, karena dia akan membandingkan dengan actual cost. Lalu yang kedua ada variance analysis, ya. Variance analysis ini, eee,
dia akan membandingkan variansi dari cost, variansi dari cost-nya, ya. Di mana dia butuh net value, butuh juga actual cost, sama seperti yang eee, di net value analysis. Nah, cuman di sini ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yang bisa digabungkan gitu ya. Yang pertama ada schedule variance, ya, di mana nanti rumusnya adalah schedule variance itu sama dengan net value dikurangi dengan eee, P-net value. Terus nanti ada juga eee, cost variance, ya. Cost variance ini antara net value dengan actual cost, terus ada juga schedule performance index itu tekniknya, ya. Ini berarti nanti net value dibagi dengan eee, planned value, terus ada juga cost performance index, ada net value dibagi dengan actual cost. Oke, itu mengenai variansi sedikit pembahasan mengenai variance analisis. Lalu ada trend analisis, ya. Kalau di sini, dia akan mengeksaminasi performance project yang eee, overtime, yang berlebih. Jadi untuk menentukan apakah ini adalah performanya bertambah atau tidak, gitu. Seperti itu trend analisis. Biasanya, teknik yang digunakan bisa jadi chart ataupun forecasting, ya, di sini di trend analysis, seperti itu. Terus reserve analysis yang terakhir, yaitu eee, merupakan proses untuk melakukan analisis dengan melihat status eee, status proyeknya. Jadi, nama reserve kan mundur gitu ya, kita akan melihat status proyeknya ke belakang. Oke. Nah, eee, tools dan teknik berikutnya yaitu to complete performance index, ya, to complete performance index. Nah, di sini jelas, digunakan istilah to complete, berarti dia belum komplit ya. Jadi ini untuk mengukur, eee, ini bentuknya indeks ya, untuk mengukur masih eee, berapa sisa dari resource ya, yang ada untuk, tadi memenuhi, eee, project goal atau ya tujuan dari sebuah proyek itu. Jadi apakah ini melihat resource yang masih dipunya ini apakah bisa memenuhi project goal tersebut, seperti itu. Itu ada to complete, performance index. Nah, biasanya juga di dalamnya, akan digunakan, eee, mmm, proses, earned value calculation juga, seperti itu. Lalu proses yang terakhir yaitu project management information system. Nah, di sini, eee, adalah sebuah sistem yang biasanya dia digunakan untuk memonitor EVM atau earned value, management tadi, ada planned value, ya, earned value, dan juga actual cost untuk mendisplay dalam bentuk grafik, trend atau forecast seperti itu. Ini project management information system. Oke. Nah, eee, keluarannya berupa apa dari proses control cost ini? Yang pertama ada work performance information. Jadi ini kayak, eee, laporan sementara tentang pekerjaan yang dikerjakan dan dibandingkan juga dengan baseline-nya. Terus yang kedua ada cost forecast, ya.
Berarti ada prediksi dari, eee, cost yang bakal digunakan gitu, sa di project berikutnya atau di fase berikutnya, ada change request, di mana, eee, dalam sebuah proyek itu memungkinkan kita untuk melakukan perubahan tadi, ada tailoring gitu ya, tentang cost dan schedule di baseline-nya. Jadi, ini ada proses penyesuaian. Nah, ketika kita melakukan change request ini, otomatis ada beberapa hal yang bakal terpengaruh, yaitu ada project management plan-nya dan juga project dokumennya. Nah, artinya jika ada request, di project management plan harus ada update, ya, update-nya ada di cost management, di cost baseline, dan performance measurement-nya tadi, measurement-nya. Terus di project document update juga, harus ada assumption log, ada basis of estimate, cost estimate, dan seterusnya. Jadi, ketika ada request perubahan, artinya akan ada update di situ. Oke. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang ulasan saya gitu ya, tentang, kontrol cost ya. Sekali lagi karena ini bidang yang baru untuk saya, jika penjelasan saya atau ulasan saya tadi ada kekurangan, mohon bisa berikan saran di kolom komentar di bawah, ataupun jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom, komentar. Sekian tadi video dari saya tentang kontrol cost, ini merupakan video terakhir di materi project cost management. Eee, kita ketemu lagi di video-video saya yang lain nanti, mungkin bisa jadi berhubungan dengan, eee manajemen proyek ataupun juga dengan keamanan seperti, keamanan komputer seperti video-video yang, banyak serinya di, kanal ini. Jangan lupa untuk, like video ini dan subscribe di kanal ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.